Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini lanjutan yang lalu, yaitu surah An-Nisa ayat 22. Saya ulangi, ayat 32. Tafsir Khazen halaman 368. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Janganlah kamu bercita-cita, janganlah kamu menginginkan, janganlah kamu menghendaki ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din, apa yang telah Allah lebihkan pada sesebahagian kamu. Tanyo antara urina dengan uragam, ada sesuatu yang lebih pada urang agam. Yang lebih bak urang agam salah satunya adalah perolehan harta warisan. Maka ayat ini kalau dilihat dari segi asbabnya, Allah melarang kaum perempuan untuk cemburu kepada laki-laki, di mana laki-laki memperoleh harta yang lebih banyak. Karena ayat menyebutkan lidzakari mislu haddil unsayaini. Bagi laki-laki itu, seorang laki-laki mendapatkan harta 2:1 dibandingkan dengan perempuan. Menyona uri nang 2 draw, nyan baru imbang hanya ngan 3 draw ragam. Ada yang ditinggalkan 2 laki-laki. Saya ulangi, 2 perempuan, 1 laki-laki. Maka 2 perempuan itu seimbang hanya dengan 1 laki-laki. Artinya le ragam. Mungkin menyangkut warisan yang kagak ajarkan oleh Abu Nawi. Dan pegah bahwa orang agam lebih mendapatkan harta warisan. Rupanya di awal-awal Islam itu, sebelum ayat ini turun, urinang naik lekejek ke agam. Gara-gara uragam le mentumeng. Nanti dijelaskan ke bawah. Umanya baiknya nyok apa nyok ni dak kamu urinang, yang mana kamu bahje ke uragam mentang. Nah yan sudah disebutkan di dalam tafsir. Ada dulu, tapi tanya kan mungkin tertim je ke urinang. Di urinang misalnya mungkin je uragam, tapi hanya gara-gara banyak tirkah pada laki-laki, rupanya ada orang perempuan dulu yang menginginkan jadi laki-laki saja. Mana puji tu kamu ke inang ke uragam mentang mangat lem untuk mengkamu. Nah, jadi ada protes di antara kaum perempuan. Rupanya pernah terjadi minyeng mbak urinang ketika ayat ini dulu diturunkan. Kita dulu mimmaktasabu lirrijali nasibum mimmaktasabu, bagi kaum laki-laki itu ada bagian yang diperolehnya. Walin nisa'i, dan bagi kaum perempuan nasibum mimmaktasabna, juga ada bagian yang diperolehnya. Was'alullaha min fadli, dan mohonlah kepada Allah dari karunia Allah. Innallaha kana bikulli syai'in alima, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap sesuatu. Penjelasan ayat ini adalah bahwa lamma ja'alallahu lidzakari mislu haddil unsayaini minal miras, manakala Allah membuat aturan atau ketentuan agamanya bagi seorang laki-laki itu sebanding dengan 2 orang perempuan dalam hal perolehan harta warisan, qalatin nisa, orang-orang perempuan ngomel, orang-orang perempuan protes, orang-orang perempuan merasa tidak puas. Apa kata orang perempuan? Nahnu ahaqqu wa ahwaju ila ziyadah. Kami sebenarnya lebih berhak banyak. Kami sebenarnya lebih butuh. Kami semestinya lebih diberikan ziyadah, tambah. Nyan komentar kaum perempuan dulu ketika Allah membuat aturan orang laki-laki lebih banyak mendapat harta warisan dari perempuan. Lianna, apa alasan kaum perempuan ngomel? Karena dhaifat. Untuk apa laki-laki yang diberikan banyak harta warisan? Mestinya kan kami, kata perempuan,
karena kami ini lemah, uragam juga minta lain. Kepu kamu yang nit, dan deh kau uragam yang nit, sementara kami adalah lemah. Wahum aqwa, padahal mereka itu, laki-laki itu kuat, kata perempuan. Yang kagemuruneng, kagemuruteng, bahasa Aceh ya, kagemuruteng. Wa aqdaru ala talabil ma'ash, dan kaum laki-laki lebih sanggup mencari penghidupannya, lebih sanggup mencari pekerjaannya, lebih sanggup mencari uang. Kenapa kami yang lemah, justru kami yang sedikit? Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah, maka Allah menurunkan ayat ini, yaitu bagi kaum laki-laki dua bahagi dibandingkan dengan kaum perempuan. Waqila, juga disebutkan bahwa lamma nazala qaulahu lidzakari mislu hadil unsayaini, ketika Allah menurunkan ayat itu, qalas lirrijali inna lanarjua an nafdala 'alan nisa'i fil hasanati fil akhirah fayakunu lana ajrana ala dhi'fi ajrin nisa'i kama faddalna alaihinna fil miras. Wa qalatin nisa inna lanarjua ayakunal wazra alaina nisfa ma 'alar rijali kama lana fil miras an nisfa min nasibihim fanuzilat hadhil ayah. Maka turunlah ayat ini. Jadi sepintas sudah saya jelaskan tadi, orang ini belum ada yang memahami pada saat itu. Di urinang pigalam getepu, kenapa seperti itu aturan yang dibuat oleh Allah. Yang getepu le urinang le perlu belanja. Nak beli bawang igaknya, nak beli sabun gerog igaknya, nak beli bungong dan sebagainya. Jadi perempuan merasa lebih banyak butuh. Rupanya kaum perempuan lupa bahwa segala kebutuhan kaum perempuan sudah diwajibkan pada laki-laki. Karena sudah diwajibkan pada laki-laki, ngapain perempuan banyak dapat harta? Untuk apa? Kan hartanya diberikan oleh laki-laki. Maka yang memberi harta kepada perempuan dalam hal ini adalah kaum perempuan, baik itu anak perempuan, baik dia sudah menjadi istri, itu justru dari arah atau dari jalur laki-laki. Maka Allah Ta'ala gejuk le harta ke urang agam, justru geyujuk urinang sebenarnya. Salah satunya adalah wa'atun nisa'a saduqatihinna nihlah. Berikanlah istrimu itu mahar atau sedekah yang mengikat. Jilamai kau ragam yang maka bah boleh ke di harta uragam. Sabab uragam entai kawin gume ke urinang. Maka nagkeun barang punuwa. Kan barang cok pulangnya, barang punuwa. Memang gepuwa dan barangnya gebah. Sehingga sepintas banyak untuk laki-laki harta warisan. Padahal penggunaannya justru lebih banyak untuk perempuan. Iku deh tarun mendung ke urinang. Maka perempuan harus memahami, ketika Allah membuat aturan, Allah yang maha tahu dan itulah yang paling baik. Karena Allah maha adil, kita baru merasakan hikmahnya. Oh, bid kegetanya urinang terimang jilame, konba jilame. Rupanya getanya urinang si urang yang menerima. Kita sebagai yang diberikan. Sedangkan laki-laki yang memberi, wajarlah. Urang bi wajar gebili Allah lebih le karena untuk tasalurkan lagi kepada kaum perempuan. Jadi dilaranglah oleh Allah, turunlah ayat ini, wala tatamannau, hai urinang be tayak cita-cita benit harta uragam karena kamu tidak mengetahui. Tapi ketahuilah bahwa le harta orang agam justru untuk diberikan kepada kamu-kamu yang perempuan. Jadinya larangan Allah untuk bercita-cita hilang apa yang lebih pada orang lain. Itu kalau kaitannya dengan harta warisan. Menyokon kaitan dengan harta warisan, mesti ayatnya kan kaitan harta warisan. Di tempat yang lain,
sama juga. Kita tidak boleh menginginkan orang lain itu mengurangi kemuliaannya, karena itu Allah yang berikan. Watele harta orangnya, nyan baik katanya mabuk, bercita-cita hilang hartanya. Wate hebat orang lain, baik katanya susah menghilangkan hebat orang lain. Wate orang lain kaya, hana payah mehmoh katanya ya usaha kibancara agak nyan begasin. Ayat ini juga digunakan. Jadi ayat-ayat yang digunakan secara umum, ada yang digunakan secara khusus. Kalau digunakan secara khusus, urang inang bewuh ketika sedikit mendapatkan warisannya khusus. Kalau ayat ini digunakan secara umum, siapapun tidak boleh menginginkan hilang nikmat pada orang lain. Yang dosa rayu kan. Karena menyangkutannya tak inginkan hilang nikmat bak orang lain, tanya sama dengan tak proteh yang bi nikmat. Yang bi nikmat adalah Allah. Tak proteh katanya, kepuji yang hayu tat, kepuji yang kaya, sama dengan tak proteh yang bi kaya. Yang bi kaya adalah Allah. Maka memprotes nikmat pada orang lain itu sama dengan memprotes yang memberi nikmat. Sama dengan memprotes Allah. Disinilah hukumnya haram niyahah pada orang meninggal. Niyahah berbiji sabak bahasa Jawi. Haram, pakan haram niyahah bak orang meninggal. Karena dulu ketika ada orang meninggal, nyaurina yang meninggal lako zaman gemo ba bahasa Aceh. Gejak bak kuburannya gagah haya pokoknya berikan kera. Nyan haram lah agama. Karena yang gupu berikan lega nyan sama yang gupu berikan roga Allah. Karena yang mencabut nyawa hamba itu Allah. Ada perempuan niyahah di kuburan ketika itu, sama lagi proteh Allah. Maka haramlah niyahah pada orang meninggal. Hanjut mau bau. Nah, jadi itu haram. Niyahahnya haram. Kon nujuh haram, kon khauri yang haram niyahah. Terserah kenapa nujuh itu sama niyahah. Ana niyahah ya. Kon sama dia haram niyahah. Lepat dasar haram sama dia Allah maklum. Yang haram adalah niyahahnya. Niyahah sama dengan bentuk manusia ini protes kepada kematian, protes Allah. Padahal Allah Maha tahu kapan kita ini harus Allah cabut kembali. Jadi baik tak protes. Maka ketika dahulu orang-orang protes dan niyahah, termasuk kedih bak kuburan ya niyahah. Saat itu Nabi melarang ziarah kubur. Akah ngebili ziarah kubur watanya. Oh menyalaga-laganya modal ya darah kubur, kaku baik tatham juga deh mandum. Kepegak juga hadilai Nabi. Kuntu nahaitukum an ziaratil qabri. Sekarang saya melarang kalian semua ziarah kubur. Kepu Nabi gelarang ziarah kubur bak watenyan. Karena orang-orang yang ziarah kubur niyahah semua. Buh rineng, buh ragam watenyan. Di urineng mereka meninggal leko, bagi itu mailungnya mana leko le tu ngaku mana kira-kira. Kabungeh gue kemeninggalnya. Maka lagi gue protes Allah di uraga menanti manakala istrinya meninggal nunu beki di mana wak minta lain kon murah raya aja lama mana kira-kira. Jadi kan protes Allah, laki dan perempuan niyahah. Maka Allah gelarang mendua watanya. Ineng gelarang ziarah kubur, agam gelarang ziarah kubur. Haram ziarah kubur. Bak watenyan kan ini hanale cerita haram ziarah kubur. Hanale membacut cerita ziarah kubur. Bahkan Nabi sambung hadis. Wal an fazuruha. Sekarang ziarahlah. Lih getham geyu oleh Nabi. Pakan getham karena orang niyahah. Pakan geyu lam karena sudah tidak ada niyahah. Maka hari ini dipersilakan oleh Nabi melakukan ziarah kubur. Hana gethamli. Ya. Tanya ada tham ini Nabi hana getham. Kemudian dijelaskan dalam ayat ini juga ya, oleh Imam Khazin
Watamanna ala qismaini. Tak inginkan gadah nikmat bagop nyana dua cara. Ahaduhuma ayyatamanna al-insana ayyahsila lahu ma la ghairihi ma'azawali tilkan ni'mah andzalika. Fahadha al-qismu huwal hasad. Nah, dua model seseorang itu menginginkan hilangnya nikmat pada orang lain. Yang pertama, seseorang yang menginginkan hilang nikmat pada orang lain beserta dengan nikmat itu diperoleh untuk dia. Nyan dosa haram. Kepu keji tak mendeh kang kelung. Kepu gehaji tak mendeh kang gehailung. Kepu geyuji tak mendeh kang geyulung. Menang kira-kira. Kepu le nilai ji tak mendeh kang le nilai long. Semua seperti itu namanya bercita-cita zawali, hilangnya fil ghairi, sesuatu pada orang lain. Ini namanya huwal hasadu. Inilah yang disebut dengan hasad. Dan penyakit ini sampai kiamat dunia tetap ada. Pada kita, pada semua orang, terutama dalam bersaing, competitiveness. Nyo sabina. Kawannya itu adalah yang merasa diri sebagai pesaing. Menyayangkan pesaing, hanya biasa kurang adanya. Tungku hana merasa bersaing dengan tukang becak. Maka tukang becak jarang iri hati ke tengku. Tengku pihana urusan iri hati ke tukang becak. Karena bukan competitiveness, bukan saingan hidup. Tengku yang bersaing tapi tengku. Kepu ganyan gundang pakan hanlung, kepu ganyan ceramah pakan hanlung, kepu ganyan semua buat pakan hanlung. Ya hino ya hidup adanya. Pejabat hana bersaing dengan awak me motor lebih-lebih, hana bersaing. Maka pejabat hana pernah koh haki supir lebih-lebih. Itu supir lebih-lebih pi hana pernah imkoh-koh dengan pejabat. Pejabat bersaing sesama pejabat. Kepukannya ngelenti pakan hanlung. Jadi hasad ini cenderung berada pada orang yang sama profesi. Tapi kita nyumkat. Ya, kidem tindih-tindih. Kepu kedai ji hitamang padahal baklung kok mangak kopi. Menang kira-kira. Jadi persaingan itu ada pada orang yang sejenis. Menanti urinang kadang-kadang. Nya urinang bersaing sampai urinang. Kepu ngaji ke mengkawin padahal tari long. Bak draw tari bagom emi upi. Jadi bersaing yang sama-sama bersaing dan sebagainya. Maka perbuatan ini sudah duluan dilarang di dalam agama dan sampelnya adalah yang sangat legendaris yang sulit kita lupakan yaitu hasadnya seorang Qabil kepada Habil. Bagaimana hasad Qabil? Kepu kurban adik keterimang pakan hang kurban long. Padahal itu halong, kepu kejih yu mengkawin iklima pakan hang kelong padahal awal lahir long, bahkan pasangan lahir dia katanya. Jadi hasad ini modelingnya adalah yang memberi model pertama yaitu Qabil. Maka semoga kita tidak menjadi Qabilisme. Biarkan kita menjadi Habilisme. Habilisme, Habil adalah orang yang dihasad. Qabil orang yang menghasad. Daripada menghasad, biarkan saja kita jadi dihasad. Jadi lebih ke korban daripada pelaku. Pengut gop hanjut, pengut le gop sebenarnya baik sih. Cuman daripada ada pengut gop, kalau lebih ke pengut dah tengok korban, hana upuan. Jadi biarkan kita dibohongi orang daripada menjadi pembohong. Kadang-kadang itu ikut legok pengai. Okey, anakku pengai, kasih pengut lagi. Maka enggak pengut lu daripada aku pengut ji sebenarnya. Sebenarnya hunan. Itanya panena kai cocoh legok. Kasih pengut ke lagi. Payah tak jauh hai. Daripada lu ngasih aku pengut ji, kah ke bah menan bah hasil ji pengut lu mentah. Itu sebenarnya masih lebih bagus.
lebih mending. Seperti Habil juga itu. Habil, coba dilihat dalam tafsir ayat Habil. Habil itu adik, Qabil itu abang. Badan, postur dalam kitab sawi berah. Lebih gap badan adik. Karena mau tanya ke Tuhan kan kau buat badan tu. Habilnya adik, Qabilnya abang. Abang kan usia aja kalanjut. Kalanjut badan kau buat bacut. Habil adik, ubiraya badan. Maka tulis dalam kitab tafsir. Ketika Qabil membunuh Habil, bukan lantaran Habil tidak sanggup membalas. Memang hana gebalah. Munyo gebalah, musumpam matana karena badan Habil lebih raya. Tulis dalam kitab tafsir. Tapi hang gebalah, kenapa kan munyo gebalah sama dengan Habil melakukan kejahatan. Maka rumus ji tanya kadang-kadang lebih god sebagai korban daripada pelaku. Walaupun ikut legop kenang pengut ko bangai kah terus tepuk pengut legop bah ikedi daripada terus tepuk ko pengut gop. Kalau lebih god ya. Itulah contoh Habil. Habil dia bukan tidak sanggup membunuh. Sanggup kalau dia balas, tapi dia tahu membunuh itu larangan. Itanya menanzi. Kan hae dah pengut gop. Meta nak pengut pun hae tamurno ile meta pengut. Bah pengut dia gede legop. Jadi dalam hal ini kita kadang-kadang lebih menjadi objek sajalah daripada subjek. Bahjik ke korban gede, korban penipuan, mana masalah daripada menjadi pelaku penipuan. Sudah, tapi singkat hawat ya. Yang pertama, yang kedua, al-qismus tsani, hasad yang kedua, ayatamanna mislama la ghairihi wala yajibu ayazula zalikal mal anil ghairi wa hadha huwal ghibtah wa hadha laysa bimazmumin. Ini boleh. Kita menginginkan memperoleh seperti orang yang peroleh, tapi kita tidak bermaksud orang itu tidak memperoleh. Nyo jeut. Nyo gekeun ya Allah taala nabi long bilage populan, nyo jeut. Yang hanje pu ya Allah taala ata nabi pak populan nabi kelung gede baik nabi keji nyanya hanje. Maka model yang kedua ini laisa mazmum, ini tidak tercela. Boleh kita menginginkan seperti apa yang diinginkan orang lain. Boleh kita bercita-cita mendapatkan apa yang sudah didapatkan kelebihan oleh orang lain dengan tidak menginginkan hilang pada orang lain. Ini boleh dalam hukum agama. Jadi inilah dua makna cita-cita terhadap keutamaan. Mudah-mudahan ayat ini ada manfaat bagi kita semua. InsyaAllah kita lanjutkan pada Rabu malam Kamis mendatang. Dan mohon maaf, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.